tapi alhamdulillah selamat ya. Tapi ada teman kita dari kameramen kita Bagus masih belum ada kabarnya sampai 17 tahun belum kembali, kisah hilangnya kameramen Jejak Petualang Bagus Dwi. Bagus Dwi, juru kamera acara Jejak Petualang Trans 7, hilang di Papua pada Selasa 6 Juni. Mengungkap misteri tentang seorang kru TV yang hilang 19 tahun yang lalu. Guys, beberapa waktu yang lalu kita sempat diviralkan atas postingan dari mantan host acara televisi Jejak Petualang yang memposting foto temannya di Instagram yang telah hilang 19 tahun yang lalu saat mereka melakukan penelusuran di tanah Papua. Lalu apa yang sebenarnya terjadi? Benarkah tentang isu suku pedalaman yang masih suka melakukan kanibalisme? Langsung saja kita bahas, ini dia ceritanya. Jejak Petualang. Guys, mungkin banyak banget yang belum tahu apa sih Jejak Petualang ini. Jejak Petualang adalah salah satu acara televisi yang dulu disiarkan di TV 7 atau sekarang lebih dikenal dengan Trans 7. Basically, Jejak Petualang ini berisi video-video dokumenter tentang eksplor tanah, pegunungan, pantai, kebudayaan, sampai bahkan wilayah-wilayah terpencil yang ada di pedalaman. Yang dimana mereka mengklaim bahwa video-video yang mereka sajikan itu adalah video asli, tanpa settingan sama sekali. Guys, episode pertama Jejak Petualang ada di tahun 2003. Dan sampai saat ini, setelah 22 tahun, Jejak Petualang masih disiarkan di salah satu stasiun televisi tersebut. Dan cerita ini bermula di tahun 2006. Malam itu, tim Jejak Petualang merencanakan untuk melakukan ekspedisi di tanah Papua. Mereka kemudian mengirim 5 orang kru mereka yang terdiri dari Dodi Johanjaya, seorang produser, Wendy Muhammad Firman, asisten produser, Bagus Dwi, juru kamera, Budi Kurniawan, juru kamera, juga Medina Kamil sebagai pembawa acara. Selain tim Jejak Petualang ini, ternyata TV 7 juga mengirimkan 2 tim program lainnya. Tepat pada tanggal 29 April tahun 2006, TV 7 mengirimkan 22 anggota mereka dengan program yang berbeda-beda untuk pergi ke tanah Papua. Setelah 26 hari perjalanan menggunakan kapal pinisi, mereka sampai di Raja Ampat dan langsung mengeksplor tanah Papua. Tapi karena program dan goals mereka berbeda-beda guys, mereka pun terbagi ke beberapa wilayah. Ada yang ke Timika, Tanjung Cendrawasih, dan tim Jejak Petualang pergi ke Merauke. Kemudian setelah kru tim Jejak Petualang ini berhasil melakukan eksplor di tanah Merauke, mereka melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Asmat, tepatnya di wilayah Agats. Hari itu di hari Selasa, tepat di 6 Juni tahun 2006. Mereka yang sudah selesai melakukan ekspor di wilayah Agats ini ingin memutuskan pulang ke Timika sebelum mereka kembali ke Jakarta. Tapi guys, transportasi yang tersedia hanya 2, yaitu perahu dan juga pesawat kecil. Namun pesawat ini hanya beroperasi pada hari Minggu, sehingga mereka hanya bisa memilih perahu yang panjangnya 12 meter dan lebarnya 1,7 meter. Dan perjalanan menuju Timika ini harus melewati Laut Arafuru dan memakan waktu 12 jam. Bayangkan 12 jam guys, memakai perahu kayu ini. Tepat pada pukul 8 pagi nih guys, kru tim Jejak Petualang ini memutuskan untuk memulai perjalanan mereka ke Timika. Tentunya mereka ini nggak sendiri, mereka membawa 3 orang warga lokal Asmat. Jadi di dalam perahu kayu itu ada 5 orang kru tim Jejak Petualang, ada 3 orang warga lokal. Berarti totalnya ada 8 orang nih guys. Awal-awalnya perjalanan itu baik-baik aja. Cuaca cerah banget, situasi kondusif, ombak tenang-tenang aja. Tapi nggak lama dari itu, cuaca tuh berubah menjadi berkabut nih guys. Situasi udah nggak kondusif, ombak-ombak kecil udah mulai kelihatan. Tepat setelah 2 jam perjalanan mereka nih guys,
pada pukul 10 siang, guncangan hebat mulai terjadi. Ombak semakin besar, sehingga air laut mulai masuk nih ke perahu kayu mereka. Seluruh kru berusaha sekuat tenaga nih guys untuk ngebuang air laut yang ada dalam perahu itu. Tiba-tiba datanglah satu ombak besar yang menghantam perahu mereka, sehingga air laut yang masuk semakin tinggi, kira-kira sekitar setengah badan mereka nih guys. Gak lama dari itu datang lagi satu ombak besar guys, menghantam perahu kayu mereka, sehingga mereka beserta kru dan barang bawaannya terlempar keluar nih guys. Setelah mereka terhempas ke air guys, mereka nih udah terlempar kemana-mana, keadaannya udah benar-benar nggak kondusif banget, benar-benar udah panik banget di situ. Dan salah satu kru dari Jejak Petualang yang berhasil muncul ke permukaan adalah Pak Dodi nih guys. Pak Dodi berusaha nih buat nyari teman-temannya yang ada di sekitar dia. Dan yang pertama kali dia temukan adalah Kak Medina yang sebagai host dari acara Jejak Petualang itu. Dia tarik nih Kak Medina untuk dekat dengan dia. Kemudian setelah itu dia ngeliat lagi nih kru juru kamera yaitu Kak Wendy. Dia tarik juga nih buat ngedekat dengan dia. Dan mereka bertiga ini akhirnya berpeganganlah pada sebuah dry box yang ukurannya hanya 2 kali papan catur dengan tebal 30 cm sebagai pelampung mereka guys. Gak lama dari itu Pak Dodi ini ngelihat Pak Budi yang masih megang kamera nih guys. Nah jadi Pak Dodi panggil nih, sini lepasin aja kayak gitu. Kemudian Pak Dodi ini mendekatlah ke mereka. Setelah itu mereka diterpa lagi sama ombak yang besar dan menghalangi pandangan mereka. Tapi di sini nih mereka masih ngeliat kalau Kak Bagus, salah satu kru mereka, itu berhasil naik ke kapal dengan 3 orang warga lokal nih guys. Namun saat mereka berusaha untuk berenang dan mendekati kapal tersebut, ombak nih mulai datang lagi dan kapal tuh mulai terseret lagi lebih jauh, sehingga mereka ini memutuskan untuk berpisah nih guys. 4 orang masih berpegangan di dry box tadi sebagai pelampung, dan 3 orang warga lokal dan salah satu kru dari tim Jejak TV7 ini yang Kak Bagus ini naiklah ke kapal kayu tersebut bersama 3 orang warga lokal tuh guys. Nah guys, kemudian 4 orang yang bertahan di dry box ini guys terus mengapung selama 24 jam, kalian bayangin, sebelum akhirnya mereka terdampar di sebuah pulau kecil. Kejadian ini benar-benar di luar nalar dan benar-benar kayak di sinetron nih guys. Lalu setelah itu guys, mereka benar-benar bertahan hidup di pulau kecil ini. 4 kru tim Jejak Petualang ini, Pak Dodi, Pak Budi, Medina, dan juga Kak Wendy ini benar-benar minum dari akar-akar pohon nih guys. Terus mereka nyari sisa-sisa botol air mineral dan mereka bagi tuh ditutup botol nih, minum kayak gitu. Satu tutup botol tuh 1 orang. Kalau mereka kelaparan, mereka tuh cuma nyari kayak siput-siput, kepiting, ataupun juga ikan-ikan kecil nih guys. Terus pada hari kedua mereka di pulau kecil itu, mereka tuh hujan turun dengan derasnya dan mereka menampung air hujan tersebut menggunakan dry box yang dia gunakan sebagai pelampung tadi. Lalu mereka bisa minum sepuasnya agar terhindar nih dari dehidrasi. Mereka nih sempat mikir, Bagus gimana ya? Bagus selamat nggak ya? Tapi mereka ngerasa kalau Bagus ini pasti aman-aman aja, karena mereka ngeliat banget kalau Bagus ini naik ke kapal bersama 3 orang warga lokal nih guys. Nah jadi mereka pasti ngerasa Bagus ini udah dibawa sama 3 orang yang udah pasti tahu daerah tersebut nih guys. Di sisi lain, sejak peristiwa itu terjadi, sang pemilik perahu ini mulai aneh. Loh kok kenapa sih orang yang nyawa perahu dia nih nggak sampai-sampai di Timika beserta rombongannya nih guys. Sehingga setelah ditunggu 2 hari, tepat pada tanggal 8 Juni tahun 2006, pada hari Kamisnya nih, sang pemilik perahu memutuskan untuk melaporkan kejadian hilangnya perahu mereka dan rombongannya ini ke kantor kepolisian nih guys. Sehingga turunlah para tim SAR melakukan pencarian, dan pencarian ini gak hanya dilakukan jalur laut aja guys. Pencarian ini juga dilakukan dengan meminjam pesawat dari PT Freeport dan dilakukan melalui jalur udara juga nih guys. Jadi nih jalur laut disisir nih guys selama beberapa hari itu untuk nyari mereka nih guys. Kemudian dari hasil penyisiran tersebut nih guys, tim SAR berhasil menemukan beberapa tanda yang menyatakan kalau kru-kru yang hilang ini
terdampar di sebuah pulau yang bernama Pulau Tiga nih guys. Dimana pulau tersebut memang sering disinggahi kalau orang-orang pengen pergi ke Timika dalam keadaan cuaca yang buruk nih guys. Di sana para tim SAR berhasil menemukan 12 bekas kantong kopi dan juga 3 bungkus bekas mie instan nih guys, yang dituding kemungkinan milik para orang yang terdampar dan hilang nih guys. Kemudian di sana tim SAR juga menemukan satu buah api unggun, yang api unggunnya itu berbeda banget sama api unggun buatan warga lokal yang ada di sana. Namun pencarian gak semudah yang dibayangin. Dengan cuaca yang buruk, keadaan yang gak memungkinkan, dan pertanda perahu-perahu yang terbalik gak ada guys. Kayak perahu kosong yang ditinggalin, perahu terbalik, atau perahu yang hancur itu gak ada. Memang gak ada bekas sama sekali. Namun setelah 4 hari pencarian, akhirnya tim SAR bisa berhasil menemukan 4 kru yang hilang tersebut nih guys. Akhirnya keempat kru tersebut, Pak Dodi, Pak Budi, Kak Medina, dan Kak Wendy, kemudian diberangkatin ke Timika dan langsung dipulangin ke Jakarta pada tanggal 13 Juni tahun 2006. Nah, tapi pencarian gak bisa dihentiin sampai di situ aja nih guys. Karena satu orang kru lagi yang bernama Kak Bagus, juru kamera, itu masih menghilang. Tentu hal ini menggegerkan member-member jejak petualang yang lain nih guys. Karena kan pada dasarnya mereka ngeliat kalau Kak Bagus ini selamat dan naik kapal bersama 3 orang warga lokal yang lain. Mereka aneh, lah kok malah Bagus yang gak ada? Kok malah Bagus yang gak ada kabarnya sampai sekarang? Bukan hanya Kak Bagus, 3 orang warga lokal tersebut pun hilang, gak tahu kemana dan gak ada kabar sampai saat ini. Namun karena keadaan cuaca yang semakin memburuk, setelah beberapa hari kemudian pencarian pun dihentikan. Karena udah nggak dapat ditemuin lagi, karena udah disisir di seluruh wilayah, nggak ditemuin Kak Bagus ini sama 3 awak kapal tersebut. Karena keadaan yang tidak memungkinkan lagi, akhirnya pencarian pun dihentikan guys. Nah guys, berita ini kemarin viral lagi saat Kak Medina kembali menceritakan pengalamannya yang gila banget ini guys. Banyak banget publik yang menerka-nerka apa yang terjadi. Kok bisa Kak Bagus yang nggak ditemuin? Padahal bangkai kapalnya nih nggak kelihatan. Nggak ada tanda-tanda perahunya bocor ataupun kebalik. Karena para 4 member jejak petualang lain berhasil melihat Kak Bagus ini naik bersama 4 orang warga lokal yang menandakan kalau perahunya tuh nggak bocor. Kemana nih perahunya sampai sekarang nggak ditemuin juga. Orang-orangnya hilang kayak ditelan bumi guys. Nah guys, memang di tempat tragedi tersebut terjadi masih dipercaya di sekeliling tempat itu adanya suku-suku primitif yang masih sering melakukan kanibalisme. Selain itu juga dipercaya adanya geng-geng pemberontak nih guys, yang suka melakukan penyanderaan jika ada orang-orang baru yang masuk ke wilayah mereka. Banyak banget publik yang bertanya-tanya, apakah perahu tersebut kemudian terdampar di satu wilayah yang dimana mereka disandra di sana? Tidak ada yang tahu. Tapi teori terakhir guys, itu adalah masih dipercaya merupakan sebuah takdir. Dimana Kak Bagus berada, dimana warga lokal yang ikut bersama Kak Bagus tersebut, itu juga masih menjadi sebuah takdir yang tidak bisa kita jawab. Guys, sebelum video ini kita tutup, mari bersama-sama kita doakan Kak Bagus dan teman-teman yang lainnya agar diberikan tempat yang sebaik-baiknya nih guys. Nah guys, kalian boleh komen nih dengan teori-teori ataupun juga pendapat-pendapat kalian, di mana perahu tersebut terdampar ataupun juga kemana nih Kak Bagus hilang nih guys. Pokoknya semoga video ini bisa menjadi pelajaran untuk kita semua. Jangan lupa kalian subscribe, kalian like kalau kalian suka. Ketemu lagi sama aku Puji di cerita-cerita selanjutnya. Bye bye.